Om Swastiastu. Selamat pagi teman-teman semuanya. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan materi mengenai Gayatri Sadhana dan kitab suci dalam agama Hindu. Sebelum itu, perkenalkan nama saya Nikomi Jelsa Angelina Putri dengan NIM 251705158, mahasiswa program studi S1 Akuntansi di Universitas Pendidikan Ganesha. Yang pertama, materi mengenai Gayatri Sadhana. Gayatri Sadhana adalah praktik spiritual dalam agama Hindu melalui pengucapan mantra Gayatri secara rutin, penuh kesadaran dan penghayatan. Mantra Gayatri berisi permohonan kepada Tuhan agar memberikan penerangan pikiran, kebijaksanaan, dan petunjuk hidup yang benar. Praktik ini bertujuan untuk mencerdaskan pikiran, menenangkan hati, meningkatkan konsentrasi, serta mendekatkan diri kepada Tuhan. Jika dilakukan secara disiplin, Gayatri Sadhana dapat membantu seorang mencapai ketenangan batin dan kesadaran spiritual yang lebih tinggi. Kitab suci dalam agama Hindu adalah Weda, yang diyakini sebagai wahyu suci dan jadi sumber utama ajaran Hindu. Weda terdiri dari 4 bagian yang disebut Caturveda, terdiri dari Rigveda, Yajurveda, Samaveda, dan Atharvaveda. Selain Weda, terdapat kitab suci lain seperti Upanishad, Bhagavad Gita, Ramayana, dan Mahabharata, yang berisi filsafat, pedoman hidup, nilai moral, dan ajaran spiritual. Kitab suci berfungsi sebagai pedoman dalam menjalani kehidupan, membentuk karakter yang baik, serta menuntun manusia menuju kebahagiaan lahir dan batin. Selanjutnya, saya akan menganalisis kasus-kasus dalam kehidupan kita sehari-hari mengenai Gayatri Sadhana dan kitab suci dalam agama Hindu. Pada kasus 1, seorang siswa membaca mantra Gayatri setiap hari, tetapi tidak memahami artinya. Kebiasaan ini tetap memberikan dampak positif karena menunjukkan adanya disiplin rohani dan kemampuan untuk berdoa secara rutin. Melalui pengucapan mantra setiap hari, pikiran dapat menjadi lebih tenang, hati lebih damai, serta tumbuh rasa bakti kepada Tuhan. Namun, jika makna mantra tidak dipahami, praktik tersebut dapat menjadi sekedar hafalan tanpa penghayatan. Nilai utama dari mantra Gayatri yaitu memohon penerangan pikiran dan kebijaksanaan. Belum tentu diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Oleh karena itu, praktik yang paling baik adalah membaca mantra, memahami maknanya, lalu menerapkannya dalam tindakan nyata. Pada kasus kedua, seorang remaja mengalami kesulitan konsentrasi dalam belajar. Misalnya mudah terganggu oleh telepon genggam, cepat bosan, atau pikiran sering melayang. Gayatri Sadhana dapat membantu mengatasi masalah ini, karena pengucapan mantra Gayatri secara rutin mampu menenangkan pikiran dan mengurangi gangguan mental. Saat mantra dibaca dengan pikiran yang tenang dan berulang, nafas menjadi lebih teratur sehingga pikiran menjadi lebih fokus. Selain itu, pengulangan mantra juga melatih kemampuan konsentrasi karena seseorang harus memusatkan perhatian pada suara dan irama bacaan. Jika dilakukan sebelum belajar, remaja akan lebih siap menerima pelajaran dan berkonsentrasi lebih lama. Kasus yang ketiga, banyak generasi muda saat ini jarang membaca kitab suci Hindu. Fenomena ini dapat berdampak pada kehidupan beragama karena generasi muda menjadi kurang memahami ajaran dasar agamanya. Mereka mungkin hanya mengetahui ritual keagamaan dari luar, tetapi tidak memahami makna sebenarnya. Selain itu, kurangnya pemahaman kitab suci juga dapat menurunkan moral dan etika karena kitab suci mengajarkan kejujuran, tanggung jawab, kesabaran, dan pengendalian diri. Jika dibiarkan, spiritual generasi muda dapat melemah dan agama hanya dianggap sebagai tradisi, bukan pedoman hidup yang membimbing perilaku sehari-hari. Pada kasus keempat, seseorang hanya percaya pada ilmu modern dan mengabaikan kitab suci. Dalam ajaran Hindu, ilmu pengetahuan dan kitab suci bukanlah dua hal yang bertentangan, tetapi adalah dua hal yang saling melengkapi.
Ilmu pengetahuan menjelaskan bagaimana alam semesta bekerja melalui penelitian, logika, dan bukti nyata. Sementara itu, kitab suci memberikan penjelasan mengenai tujuan hidup, nilai moral, hubungan manusia dengan Tuhan, serta cara mencapai kedamaian batin. Ilmu pengetahuan memberikan manusia kemampuan, sedangkan kitab suci memberi arah dalam menggunakan kemampuan tersebut dengan benar. Karena itu, keduanya perlu berjalan secara seimbang. Pada kasus yang kelima, seorang umat Hindu rutin membaca Ramayana dan Mahabharata. Dari kedua kitab iতিহাস tersebut, seseorang dapat mempelajari banyak nilai moral yang penting untuk kehidupan sehari-hari. Ramayana mengajarkan kesetiaan, tanggung jawab, pengorbanan, dan perjuangan menegakkan keadilan dan kebenaran. Mahabharata mengajarkan pentingnya dharma, pengendalian diri, keberanian, dan akibat buruk dari keserakahan, serta iri hati. Nilai-nilai ini dapat diterapkan dengan cara bersikap jujur, menghormati orang tua dan guru, bertanggung jawab terhadap tugas, serta mengendalikan emosi dalam pergaulan sehari-hari. Pada kasus yang keenam, mantra Gayatri dianggap sebagai doa universal karena isi doanya tidak terbatas untuk satu golongan tertentu, tetapi berlaku bagi seluruh umat manusia. Universal berarti dapat diterapkan oleh siapa saja tanpa memandang suku, bangsa, usia, atau status sosial. Isi mantra Gayatri adalah permohonan kepada Tuhan agar memberikan penerangan pikiran, kebijaksanaan, dan petunjuk hidup yang benar. Semua manusia membutuhkan pikiran yang jernih, kemampuan membedakan baik dan buruk, serta kedamaian batin. Karena itulah, mantra Gayatri disebut sebagai doa universal yang relevan sepanjang zaman. Pada kasus yang ketujuh, seseorang ingin meningkatkan keadaan spiritualnya. Kombinasi Gayatri Sadhana dan pemahaman kitab suci dapat menjadi cara yang sangat baik. Gayatri Sadhana membantu menenangkan pikiran, membersihkan hati, dan mendekatkan diri kepada Tuhan melalui pengucapan mantra secara rutin. Sementara itu, kitab suci memberikan pengetahuan tentang dharma, karma, bakti, dan tujuan hidup manusia. Jika seseorang hanya berdoa tanpa memahami ajaran, maka spiritualitasnya kurang mendalam. Sebaliknya, jika hanya membaca kitab suci tanpa praktik rohani, maka pengetahuan belum tentu dirasakan dalam batin. Dengan menggabungkan keduanya, seseorang dapat berkembang secara seimbang antara pengetahuan dan pengalaman spiritual. Pada kasus yang ke-8, dalam kehidupan modern, banyak orang sibuk dengan pekerjaan, pendidikan, dan berbagai tanggung jawab lainnya, sehingga menjadi jarang berdoa. Berdasarkan ajaran Hindu, solusi untuk keadaan ini adalah menyeimbangkan kehidupan duniawi dan spiritual. Doa sebaiknya dipandang sebagai kebutuhan batin, bukan beban tambahan. Seseorang dapat melaksanakan Trisandi secara disiplin, melakukan Gayatri Sadhana beberapa menit setiap hari, serta mengatur waktu dengan baik. Selain itu, menanamkan rasa syukur atas setiap karunia hidup juga merupakan bentuk doa sederhana. Dengan demikian, kesibukan modern tidak menjadi alasan untuk melupakan hubungan dengan Tuhan. Pada studi kasus yang ke-9, yaitu seorang siswa menganggap kitab suci hanya sebagai cerita kuno. Pandangan ini muncul karena ia melihat kitab suci dari sisi usia dan bentuk kisahnya saja, bukan isi ajarannya. Padahal kitab suci tetap relevan di era modern karena membahas masalah hidup yang masih sering terjadi hingga sekarang, seperti stres, kebingungan, iri hati, konflik, dan pencarian tujuan hidup. Kisah Ramayana mengajarkan kesetiaan dan tanggung jawab, sedangkan Bhagavad Gita mengajarkan fokus pada usaha yang benar tanpa terlalu cemas pada hasil. Dengan demikian, kitab suci bukan sekedar cerita lama, tetapi sumber kebijaksanaan yang tetap sesuai untuk kehidupan yang modern saat ini. Pada kasus yang terakhir, kasus yang ke-10, seseorang ingin mencapai ketenangan batin. Gayatri Sadhana memiliki peran penting dalam membantu mencapai kondisi tersebut.
karena merupakan latihan spiritual melalui pengucapan mantra Gayatri secara rutin dan penuh kesadaran. Dalam kehidupan sehari-hari, pikiran manusia sering dipenuhi stres, kecemasan, kemarahan, dan tekanan hidup. Saat mantra diucapkan dengan tenang dan berulang, nafas menjadi lebih teratur, pikiran mulai fokus, dan emosi negatif perlahan berkurang. Praktik ini juga membantu seseorang lebih dekat kepada Tuhan, serta memandang masalah hidup dengan lebih bijaksana. Jika dilakukan secara rutin, Gayatri Sadhana dapat menumbuhkan kedamaian, kesabaran, dan keseimbangan batin. Sebelum saya menutup presentasi kali ini, saya akan membacakan kesimpulan mengenai materi Gayatri Sadhana dan Kitab Suci serta beberapa kasus yang sudah saya bahas. Gayatri Sadhana dan Kitab Suci memiliki peranan penting dalam kehidupan manusia karena mampu memberikan ketenangan batin, meningkatkan konsentrasi, serta memperkuat moral, dan juga menumbuhkan kesadaran spiritual. Gayatri Sadhana melalui pengucapan mantra Gayatri membantu menjernihkan pikiran dan mendekatkan diri kepada Tuhan. Sedangkan kitab suci Hindu seperti Weda, Bhagavad Gita, Ramayana, dan Mahabharata menjadi pedoman hidup yang mengajarkan nilai kejujuran, tanggung jawab, pengendalian diri, dan dharma. Di era modern yang penuh kesibukan dan tantangan, ajaran-ajaran tersebut tetap relevan sebagai sumber kebijaksanaan untuk membentuk karakter yang baik dan menciptakan kehidupan yang seimbang antara aspek intelektual, moral, dan spiritual. Baik, sekian penjelasan materi Gayatri Sadhana dan Kitab Suci dari saya. Semoga apa yang saya sampaikan dapat bermanfaat. Saya tutup presentasi kali ini dengan Om Santi Santi Santi.